Profil BKPSDM Kabupaten Sragen. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Sragen dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan staf ahli Bupati Kabupaten Sragen adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah tingkat kabupaten. Tugas dan fungsi BKPSDM adalah penjabaran dari visi misi Kabupaten Sragen, yakni menuju Kabupaten Sragen mandiri, sejahtera dan berbudaya berlandaskan semangat gotong royong. Misi yang paling relevan dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Sragen adalah misi 1, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Misi 2, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi. Dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi, bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi telah banyak berkontribusi dalam mengembangkan sistem informasi dan aplikasi layanan kepegawaian guna meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik. Aplikasi layanan kepegawaian dibuat oleh tim IT BKPSDM dengan melibatkan peranata komputer dari OPD terkait. Aplikasi sudah dirancang sedemikian rupa dengan mengikuti tren era digitalisasi ASN, diantaranya paperless, berbasis Android dan terintegrasi. Beberapa aplikasi layanan kepegawaian yang sudah dikembangkan adalah A. Si-Karisma Paten atau Sistem Informasi Pengurusan Karis, Karsu, Karpet, dan Taspen. B. E-File, Elektronik File Pegawai. C. Sakti, Sistem Aplikasi Kehadiran Sukowati. D. Lakon, Layanan Kepegawaian Online. E. Lapak ASN, Layanan Pesan Kepegawaian bagi ASN. Latar belakang permasalahan. Aksi perubahan ini dilatar belakangi adanya permasalahan lemahnya pemberitahuan kepada ASN terkait proses pengusulan berkas kepegawaian. Sebagai ASN yang mengurus berkas kepegawaian hanya mendapatkan informasi melalui pejabat kepegawaian di unit kerjanya, telepon ke BKPSDM, atau melalui aplikasi yang membutuhkan waktu dan akses internet cukup memadai. Akibatnya tidak sedikit ASN yang tidak paham akan hak dan kewajiban selaku ASN. Di samping kelemahan sistem pemberitahuan kepada ASN, juga ditemukan permasalahan lemahnya pemahaman ASN terhadap regulasi kepegawaian. Melalui lapak ASN akan memperoleh informasi lebih awal melalui pesan notifikasi yang dikirimkan otomatis ke ponsel yang bersangkutan. Lapak ASN atau layanan pesan kepegawaian bagi ASN merupakan sistem notifikasi berupa pesan yang dikirim otomatis ke nomor telepon seluler ASN yang berisi pesan pemberitahuan terhadap usul berkas kepegawaian. Tujuan secara umum dilaksanakannya aksi perubahan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian kepada ASN dengan cepat, efisien, dan transparan. Capaian jangka pendek 15 September sampai 12 November 2022. 1. Pembentukan tim efektif. 2. Rapat koordinasi dengan stakeholder terkait. 3. Membangun notifikasi layanan kepegawaian. 4.
menyusun standar operasional prosedur. 5. Sosialisasi notifikasi lapak ASN. 6. Desvalidasi data terhadap seluruh OPD terpilih. 7. Uji coba atau trial error lapak ASN. 8. Launching lapak ASN. 9. Implementasi lapak ASN pada seluruh OPD. 10. Monitoring dan evaluasi. Capaian seluruh tahapan jangka menengah dapat dilaksanakan dalam jangka pendek. 1. Sosialisasi lapak ASN dan validasi data ke seluruh OPD. 2. Implementasi lapak ASN ke seluruh OPD. 3. Monitoring dan evaluasi. Capaian jangka panjang 16 Mei 2023 sampai 16 November 2023. 1. Pengembangan lapak ASN versi 2.0 terintegrasi SAPK dan CASN. 2. Sosialisasi lapak ASN versi 2.0 ke seluruh OPD. 3. Implementasi lapak ASN versi 2.0 ke seluruh OPD. 4. Monitoring dan evaluasi. Stakeholder 4 kuadran sebelum aksi perubahan. 1. Kuadran laten sejumlah 6 stakeholder. 2. Kuadran promoter sejumlah 4 stakeholder. 3. Kuadran apatetik sejumlah 3 stakeholder. 4. Kuadran defender sejumlah 5 stakeholder. Stakeholder 4 kuadran setelah aksi perubahan. 1. Terjadi pergeseran dari kuadran latens menjadi promoters, yaitu Dinas Kominfo dan tim IT. 2. Seluruh kuadran apatetics bergerak ke arah lebih baik menuju kuadran defender, yaitu Universitas Surakarta, Media Massa, dan Korpri. 3. Terdapat penambahan 1 stakeholder, yaitu PGRI pada kuadran defender. Inovasi lapak ASN sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah dan juga ASN di Kabupaten Sragen, yaitu sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian, meningkatkan trust kepada BKPSDM terhadap pelayanan kepegawaian, serta mempermudah pelacakan proses usul berkas kepegawaian yang diajukan oleh ASN. Guna menjamin keberlangsungan sistem masih tetap diimplementasikan, pengembangan lapak ASN akan dilaksanakan secara berkelanjutan mulai jangka pendek selama 3 bulan, jangka menengah selama 6 bulan, hingga jangka panjang selama 1-2 tahun ke depan. Di samping itu, inovasi lapak ASN akan diupayakan masuk dalam penetapan APBD 2023. Pengembangan potensi diri. Pengembangan potensi diri yang dilaksanakan adalah coaching dan capacity building berupa outbound yang diikuti oleh seluruh karyawan BKPSDM. Saya Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen sepenuhnya mendukung apa yang menjadi proyek perubahan dari Saudara Budi Wono dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sragen. Ini terkait dengan proper lapak ASN, layanan pesan kepegawaian aparatur sipil negara untuk bisa diimplementasikan dengan baik. Mendukung aksi perubahan oleh Mas Budi Wono dari BKPSDM Sragen dengan judul lapak ASN atau layanan
pesan kepegawaian bagi ASN. Mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh Bapak Budi Yuwono dari BKPSDM Kabupaten Sragen dengan judul Lapak ASN. Menyatakan sangat mendukung atas aksi perubahan oleh Bapak Budi Yuwono dari BKPSDM Kabupaten Sragen dengan judul Lapak ASN. Menyatakan dan mendukung aksi perubahan Bapak Budi Yuwono dari BKPSDM Kabupaten Sragen dengan judul Lapak ASN. Mendukung aksi perubahan dari Bapak Budi Yuwono dari BKPSDM dengan judul Lapak ASN. Mendukung aksi perubahan Bapak Budi Yuwono dari BKPSDM Kabupaten Sragen dengan judul Lapak ASN, layanan pesan kepegawaian bagi ASN. Mendukung program aksi perubahan Bapak Budi Yuwono dalam rangka pelatihan kepemimpinan Administrator Angkatan 2 Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 ini. Saya sangat mendukung aksi perubahan yang dibuat oleh Bapak Budi Yuwono terkait dengan Lapak ASN. Terima kasih Lapak ASN, kami sudah diingatkan untuk pemberkasan pensiun kurang 1 tahun. Terima kasih Lapak ASN sudah diingatkan pemberkasan pensiun kurang 1 tahun. Terima kasih Lapak ASN, kami telah diingatkan pemberkasan usia pensiun kami hingga 3 tahun. Lapak ASN dapat membantu saya untuk memonitor dan menagih bagi wajib lapor yang dalam penyampaian laporan harta kekayaannya ada kekurangan atau belum lengkap. Terima kasih sekali lagi Lapak ASN, luar biasa. Terima kasih atas pemberitahuan dari Lapak ASN. Sekarang untuk cek usul berkas karsu lebih mudah tanpa saya harus telepon ke BKPSDM. Mahasiswa Universitas Surakarta, Fakultas Teknik Elektro dan Informatika, Program Studi Sistem Komputer mendukung aksi perubahan Lapak ASN sebagai referensi dalam penyusunan skripsi. Terima kasih.